Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Di sela-sela makan malam, Roni kembali membicarakan sosok Bawono. Rasanya ia tak puas bercerita dari kebun sampai posko barusan. Menurut Roni, sosok-sosok seperti Bawono sangatlah banyak di dusun ini. Mereka seperti bala tentara alam lain dari penduduk hutan. Apalagi menjelang malam, sosok hitam itu seperti bergerak mendatangi dusun ini, sampai di tempat yang paling mengerikan menurut Roni. Sosok Bawono ini terlihat banyak dan berjubel di jalan setapak masuk ke hutan larangan yang diplakat dilarang masuk. Baru saja selesai ia menceritakan sosok Bawono, suara barang-barang di dapur berjatuhan. Konang. Semua penduduk posko yang makan terdiam seketika. Mereka semua menghentikan makanannya. Kini bau busuk daun dan pohon hutan mulai menyergap mereka semua. Selang beberapa detik, di remang cahaya satu buah lampu tempel di tengah mereka, suasana semakin janggal. Hingga secara tiba-tiba di belakang Roni, kabut hitam muncul perlahan dan memadat dengan cepat, sampai terlihat dengan jelas wujud Buto sudah berdiri di belakang Roni. Buto ireng yang berdiri di belakangnya menatap marah seluruh penduduk posko dan tertawa pelan. Kenapa kamu panggil aku, nak? Ucap Buto Bawono dengan suara berat dan berwarna hitam legam. Spontan semua yang sedang makan, matanya terperanjat kaget dan berteriak histeris secara serentak. Semua anggota kelompok Ayub seketika bangkit dan berlari tunggang langgang berhamburan keluar rumah. Roni yang kaget akan suara berat di belakangnya dan teman-temannya berlari, ia merasa penasaran. Dia akhirnya menoleh ke belakang dengan cepat. Di belakangnya ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika ia menoleh ke atas, sosok itu melambai-lambaikan tangannya dengan kuku hitam yang runcing ke wajah Roni. Lidahnya yang kemerahan penuh lendir juga saat itu sudah menjulur ke bawah sampai tanah. Ujung lidahnya dengan aroma busuk dan bacin mulai bergerak menggulung ke atas. Sepertinya mau melumat tubuh Roni bulat-bulat. Asu, cok, kata Roni yang kaget. Roni sendiri spontan langsung lari keluar terbirit-birit ketakutan. Semua penghuni posko 113 berkumpul tak beraturan di halaman rumah. Mereka berkumpul sambil mengeluarkan napas ketakutan, meredam sejenak detak jantung yang berpacu liar. Saat itu juga, mata-mata penuh kebencian mulai tertuju kepada Roni. Dalam hati mereka, ini semua gara-gara Roni. Semuanya jadi hancur seketika akan acara makan malamnya. Di saat semua sudah ketakutan, semua anggota KKN 113 mau minta bantuan Abah dan Pajat Miko pun tak enak, sebab sudah melanggar petuah yang sudah disampaikan. Dengan segala keterbatasan dan sedikit keahlian, mereka mempercayakan kepada Ayub, Bahdim, dan Joko untuk mengatasi masalah ini. Lalu mereka bertiga berjalan menuju teras posko untuk mengusir sosok Bawono. Dengan perasaan yang masih was-was, mereka berhenti di depan teras. Ayub dan Bahdim membaca doa-doa sejenak dengan suara agak keras, sedang Joko di belakang mereka mengawasi sosok Bawono dari luar. Selain membacakan beberapa doa, mereka masuk ke dalam rumah pelan-pelan. Ketiganya mengawasi celingak-celinguk dari sudut ruang tamu hingga ruang tengah. Setelah dipastikan Joko sosok itu sudah tidak ada, mereka masuk rumah mengecek tiap kamar hingga dapur. Syukur alhamdulillah, sosok Bawono itu benar-benar sudah tidak ada di posko lagi. Setelah mengusir Bawono, posko mereka dinyatakan netral kembali oleh ketiga mahasiswa ini.
Ayub dengan percaya diri pun memanggil teman-teman mereka dari teras. Semua yang berkumpul di halaman yang mendengar panggilan Ayub segera berjalan menuju posko. Mereka masuk dengan jalan bergerombol sambil melirik kanan kiri. Perasaan mereka masih trauma akan kedatangan sosok Bawono yang tiba-tiba. Sampai di ruang tengah, piring, sendok, bakul, serta makanan mereka sudah berantakan dan berserakan tidak karuan di lantai. Malam itu, di saat perut belum terasa kenyang, membuat seluruh kelompok Ayub semakin kesal dan marah terhadap Roni. Apalagi Indah sendiri yang habis ditinggal Rosa dan baru sedikit pulih. Ia yang sudah sedih langsung meluapkan emosinya seketika itu kepada Roni. "Kamu itu, Ron, sudah dibilangi berkali-kali, masih aja bandel," kata Indah. "Dasar kurang ajar, bangsat kamu, Ron, anjing," ucap Indah sambil menahan tangis kesalnya. "Bener-bener bangsat kamu, Ron," sahut Joko. "Kalau sudah seperti ini gimana, bego?" kata Agustin. Lulu, aku kan cuma cerita," sanggah Roni sembari membersihkan makanan yang sudah berserakan di lantai. "Iya kan, kapan hari udah dibilangin Abah, goblok. Cerita kamu mengundang mereka, goblok," kata Indah sembari melemparkan gelas kaca ke kepala Roni karena sudah sangat jengkel. Tar! Gelasnya jatuh dan pecah di lantai. "Aduh, sakit tau ndak?" jawab Roni sambil memegangi kepalanya yang terkena lemparan Indah. Kulit kepala Roni membekas, memar, kemerahan. Saat itu juga umpatan, cacian, dan hinaan satu kelompok Ayub terus berhujam bersahutan. Semua kata kasar, kotor, dan kekecewaan dilemparkan secara bergantian kepada Roni. Tapi Ayub diam saja, mau melerai juga percuma, sebab kemarahan seluruh anggota sudah di puncak. Semakin lama omongan-omongan mereka semakin pedas hingga memanaskan telinga dan hati Roni. Roni sendiri yang tetap merasa tidak bersalah sudah tak tahan dengan hinaan, cacian, dan amuk teman-temannya. Roni yang tersudut, darah kemarahan Roni mulai mendidih. Tensinya sudah naik ke ubun-ubun. Spontan, Roni langsung membentak teman-temannya. "Dusun ini angker semua, banyak aura jahatnya, banyak setannya. Kalau nggak percaya sudah, nggak usah KKN-KKNan, bubar semuanya. Juan cok kabeh bocah-bocah iki," umpat Roni dengan dadanya yang sudah sesak, penuh amarah. Saat itu juga Roni berjalan keluar meninggalkan posko. Entah kemana tujuannya saat itu, tidak ada yang tahu. Ia berjalan sendirian meninggalkan posko di tengah kegelapan malam. Kini Roni mulai menyusuri jalanan tanah lembek dusun Lembah Matahari. Anggota KKN Ayub tidak memperdulikan kepergian Roni malam itu. Hanya rasa kesal, marah, dan emosi menjadi satu yang ada. Malam itu selesai membersihkan di ruang tengah, semuanya kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Tentunya dengan perut yang masih lapar. Ayub yang jarang tidur masih terjaga di ruang tamu sendirian. Bagaimanapun ia sebagai ketua merasa bersalah karena tidak mencegah kepergian Roni. Hingga menjelang tengah malam, Roni pun tak kunjung kembali. Sampai pagi menjelang, Roni pun tak kunjung kembali. Hingga seluruh anggota posko selepas mandi dan bersih-bersih, sebagian anggota KKN sudah bersiap di ruang tengah. Mereka hanya duduk diam, tak membahas apapun. Pagi hari yang dingin seperti pagi-pagi sebelumnya, kegiatan proker di pagi hari tetap akan berjalan sesuai prosedurnya. Mereka tetap pergi ke kebun untuk membantu warga dusun. Setelah membantu setengah hari, sebagian peserta perempuan pulang di waktu zuhur. Sedang yang laki-laki pulang ke posko di sore hari. Di saat perjalanan pulang, mereka melihat beberapa warga di depan rumahnya sedang berdiri. Mereka menghadap ke barat sambil bergumam. Hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Ayub dan teman-temannya menjadikan pemandangan ini sebagai hal biasa. Sebab kegiatan ini bagian dari kearifan lokal penduduk Lembah Matahari. Malam hari evaluasi dimulai seperti biasa. Mereka mulai mengutarakan unek-uneknya. Semua merasa resah karena Roni belum juga kembali. Maka malam itu pembahasan untuk pencarian dan melaporkan hilangnya Roni akan dilaksanakan esok hari. Evaluasi diakhiri, malam berlanjut dan mereka pun tidur. Tapi Indah
Dan penghuni satu kamar mulai mendengar suara Rosa yang menangis di samping kamar tidurnya. Begitu juga dengan bau parfumnya. Sedangkan bau kayu serta daun busuk menemani kamar peserta KKN laki-laki. Mereka yang tidur di posko berhimpitan dengan rasa takut dan siaga. Entah kenapa semua teror ini terjadi tiada henti. Kapan semua akan berakhir? Apa yang sebenarnya terjadi di posko ini? Pagi hari, Ayub dan Bahdim buru-buru memberitahukan hilangnya Roni kepada Pak Jatmiko. Mendengar laporan ini, mereka semua seketika diajak Pak Jatmiko keliling dusun. Pak Jatmiko memimpin mereka untuk menanyakan kepada warganya dari satu rumah ke rumah lain, sampai bertemu salah satu orang warga yang rumahnya dekat dengan jalan masuk hutan larangan. Menurut beliau, kemarin malam melihat sosok Roni sedang berbincang dengan Ustadz Ali. Mereka berdua terlihat sedikit adu mulut dan tarik-menarik, tapi ibu yang melihat ini tak begitu menghiraukan mereka setelahnya. Beliau sekilas melihat lalu kembali masuk ke dalam rumah. Di saat Roni menghilang, tepatnya malam Jumat Kliwon, malam yang dikeramatkan oleh warga dusun. Menurut warga dan Pak Jatmiko, biasanya anak buah Bawono turun dari hutan mencari korban. Makanya, orang asli penduduk lembah kalau habis Isya, malam Jumat Kliwon, tidak ada yang berani keluar rumah. Kenyataan ini membuat mereka langsung pergi mengadu dan minta bantuan kepada Abah. Tak begitu lama, mereka sampai di rumah Abah. Kronologi dan informasi tentang hilangnya Roni disampaikan Pak Jatmiko dan Ayub kepada beliau. Mendengar keganjilan ini, Abah sendiri meminta Pak Jatmiko dan beberapa warga mencari ke rumah Ustadz Ali terlebih dahulu. Tapi, kenyataan yang didapat sewaktu di rumah Ustadz Ali, rumahnya terkunci rapat. Menurut tetangga terdekatnya juga, Ustadz Ali sudah tidak terlihat lagi di rumah sejak kematian Rosa. Merasa hasilnya nihil, Pak Jatmiko melanjutkan pencarian ke kebun hingga sore hari. Tapi, hasilnya pun sama. Roni masih tidak ditemukan. Ayub dan kawan-kawan kembali ke posko dengan sedih. Malam hari kini mereka makin menjadi-jadi, sebab tangis pilu Rosa selalu terdengar di kamarnya. Yang jelas, penghuni kamar berteriak ketakutan waktu kelebatan sosok Rosa berjalan di kamarnya. 1 minggu berjalan, hilangnya Roni tetap menjadi misteri. Tapi pencarian yang diwakili oleh Bahdim dan Rian terus berjalan tiap hari. Sedang malam hari, sosok tangis Rosa terus tiada henti. Hingga di akhir minggu ketiga, sore hari saat mereka berkumpul untuk makan. Mereka semua berkumpul melingkar di ruang tengah. Tapi wajah murung menghiasi penduduk posko 113 hingga wajah mereka terlihat muram tak ada harapan. Di mana ya Roni? Tanya Indah kepada semua temannya yang ada bersamanya. Indah sendiri merasa sangat bersalah. Karena waktu itu ia sempat melemparkan gelas ke kepala Roni. Iya nih, kemana ya kira-kira anak itu? Aku dan Rian sudah seminggu lebih mencari, belum ketemu juga, tandas Bahdim. Beberapa menit mereka duduk saling melamun. Pipit dan Agustin akhirnya tersadar bahwa nasinya masih ditanak dan belum dilihat. Astagfirullah Pit, nasinya, ceretuk Agustin. Oh iya, melamun gara-gara kepikiran Roni nih, gumam Pipit mulai berdiri. Agustin dan Pipit pergi ke belakang untuk mengecek nasi yang ditanak mereka. Sesampainya di dapur, nasi yang ditanak airnya sudah habis. Untungnya, dandang mereka tidak bolong. Agustin dengan sedih pun menyiapkan nasi dan membawanya ke ruang tengah. Lalu Pipit membawa sayur yang sudah matang. Setelah semua masakan sudah siap di ruang tengah, dengan wajah murung anggota KKN 113 mulai mengambil nasi dan lauk bergantian. Satu persatu, 8 orang ini mulai makan dengan tatapan kosong. Tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan. Di tengah acara sarapan di sore hari, suasana yang hening dibuyarkan oleh suara Indah. Mulut Indah yang tadinya mengunyah pelan, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dalam mulutnya. Indah yang sedang mengunyah memperlambat gesekan giginya dan berhenti seketika. Kepala Indah menunduk melihat isi di dalam piringnya. Dan ternyata di piringnya terlihat sudah banyak belatung bergerak keluar dari nasi yang terpendam. Belatung itu semakin banyak menyeruak
di sela-sela nasi serta lauk. Selesai melihat pemandangan di depannya, Indah mengeluarkan isi dalam mulutnya. Nasi, lauk belatung yang masih kasar dikeluarkan di tangan kanannya. Waktu Indah melihat, matanya terbelalak tak percaya. Biar! Suara muntahan Indah serta piringnya yang terjatuh ke lantai. "Ih, belatung!" teriak Indah dengan terperanjat. Ia berdiri dan berlari menuju kamar mandi. Dalam perjalanan ke kamar mandi, Indah terus memuntahkan semua isi dalam perutnya. Beberapa detik Indah di kamar mandi membersihkan mulutnya. Seluruh teman-temannya mengalami hal yang sama. Mereka semua mengikuti Indah ke belakang, memuntahkan semua isi dalam perutnya. Lama mereka di kamar mandi bergantian untuk membersihkan mulutnya. Dirasa mereka sudah bersih, semua kembali ke ruang tengah. Kali ini semua tatapan sinis tertuju pada Pipit dan Agustin, selaku kokinya sore itu. "Tadi kalian masaknya pakai beras apa sih? Kok bisa kayak gini?" tanya Ayub yang kesal. "Iya, pakai beras yang di belakang, Yub. Itu juga beras kamu yang bawa," jawab Pipit. "Astagfirullah, apalagi ini?" kata Ayub dengan lirih. Sore hari terpaksa Ayub dan kawan-kawan pergi ke rumah Bu Ratmi. Mereka semua mengadukan apa yang baru terjadi di poskonya. Dengan sedikit malu, mereka meminta makan malam pada Bu Ratmi. Setelah mendapat makan malam di rumah Pak Jatmiko, masalah sore hari selesai. Tapi, kejadian di pagi hari kembali datang menghampiri. Baru saja masakan matang, belatung-belatung sudah bermunculan, entah datang dari mana. Merasa kesal dengan semua ini, Ayub dan Joko melihat beras di dapur. Ketika karung dibuka, beras yang di dalam juga sudah banyak belatungnya. "Aneh," gumam Ayub dan Joko. Hari itu juga Ayub dan kawan-kawan pergi ke rumah Pak Jatmiko. Mereka semua mengajukan untuk pindah posko, sebab Ayub dan kawan-kawan sudah tidak betah untuk tinggal di sana lagi. Pak Jatmiko dengan sigap menuruti permintaan mereka. Besok paginya, kelompok KKN 113 pindah ke posko baru, tepatnya di sebelah masjid. Rumah yang dipakai untuk posko kali ini kondisinya lebih bagus, dindingnya lebih rapat, dan sebelumnya rumah ini masih sering ditempati oleh pemiliknya. Untuk tata letak di dalamnya sama persis dengan rumah sebelumnya. Bedanya hanya kamar mandi yang disediakan di belakang cuma 2 kamar saja, dan tetap 1 sumur di depannya. Awal bulan kedua selepas pindah posko, program kerja Ayub dimulai. Ketua kelompok 113 mengadakan pelatihan komputer untuk seluruh perangkat desa. Proker Ayub sendiri dilaksanakan di kantor balai desa bersama Joko. Sedangkan Bahdim dan Riam tetap mencari Roni. Sebagian lagi di posko, yang perempuan konsentrasi untuk menyusun laporan proker satu kelompok. Proker Ayub berjalan kurang lebih selama 3 hari dan berjalan lancar sesuai rencana. Esok harinya, Pak Rahmat datang mengunjungi mereka. Di saat beliau menanyakan anggotanya kurang, Ayub beralibi bahwa Roni sedang berada di kebun sawit. Untungnya Pak Rahmat mempercayai penjelasan dan alasan Ayub. Mereka sendiri pada dasarnya sengaja tak melaporkan kejadian Roni, sebab dari pihak Pak Jatmiko dan Abah meminta kepada Ayub dan kawan-kawan untuk mencarinya terlebih dahulu. Sore hari Pak Rahmat pulang. Beliau puas dengan hasil yang sudah disampaikan Ayub dan kawan-kawan. Di jam 5 sore, Indah yang sudah tak tahan dengan tangisan dan penampakan tiap hari, akhirnya Indah pergi ke jembatan dengan mengajak Pipit. Ia ingin mencari jawaban. Apa yang sebenarnya mau disampaikan almarhumah Rosa? Sampai di lokasi, mereka berdua berdiri di ujung jembatan. Rasa takut bercampur sedih sementara mereka tepis. Lama mereka berdiri sambil menatap sekeliling jembatan dan sungai. Hari semakin gelap, dingin, dan kabut mulai menebal. Bau parfum Rosa mulai tercium. Sosok bayangan Rosa yang memakai baju merah mulai terlihat. Tangisnya samar-samar juga terdengar. Sosok sobat karibnya kini berdiri di ujung jembatan berlawanan arah. Semakin terlihat jelas dengan wajah pucat dan kepala sedikit tertunduk. Indah yang berdiri menatap dari ujung jembatan yang satunya mulai ikut menangis sambil melangkah mundur pelan karena nyalinya sudah menciut. Tak sesuai perkiraan sebelumnya. "Ros, sebenarnya apa yang kamu mau?
Memang semua ini salahku. Aku minta maaf, Ros. Aku minta maaf, ucap Indah sambil menangis dan tetap dipeluk erat oleh Pipit yang berjalan mundur pelan. Pulang dah, pergi dari sini, jawab sosok Rosa yang menangis lirih sambil tangannya bergerak menyuruh Indah pergi dari dusun lembah matahari. Maksudmu apa, Ros? Maumu apa? Tanya Indah kembali. Pergilah dari sini, jawab Rosa dengan tangannya tetap menunjuk keluar dari dusun ini. Sekian detik wujud Rosa mulai menipis dan samar-samar sosok temannya mulai menghilang bersatu dengan kabut lembah yang menebal. Indah melihat tanda dari temannya membuat tangisnya semakin menjadi-jadi hingga ia tak sadar sudah bersimpu di ujung jembatan. Perasaan takut dan merinding hilang bersama hilangnya Rosa. Tak berapa lama Indah dipapah oleh Pipit untuk kembali ke posko. Perjalanan pulang ke posko dihinggapi dengan ribuan pertanyaan akan pesan dari Rosa. Sampai di posko, Indah langsung meminta izin untuk pulang. Tapi lagi-lagi, Agustin dan Ayub tidak menyetujui keinginan mereka. Sebagian besar penduduk posko tetap dengan keyakinannya bahwa sebelum KKN selesai, semua anggota tidak ada boleh yang pulang dulu. Malam hari, mereka mulai membahas program kerja Rian. Malam itu mereka sepakat untuk memulai proker Rian 3 hari lagi sambil persiapan. Seiring berjalannya waktu, setelah mendapat izin, koordinasi, serta dukungan dari Abah dan Pak Jatmiko selesai, proker Rian dimulai. Sore hari selepas warga dari kebun, mereka dan Rian pertama kali melakukan membersihkan rumput-rumput yang berada di pinggir sungai. Warga dusun sore itu sekitar 11 orang yang ikut terjun membantu Rian. Selesai rumput di pinggir sungai bersih, mereka melanjutkan membersihkan jalan, mencangkul, dan menimbun supaya jalannya rata. Ada juga yang membersihkan lokasi untuk penempatan baliho. Hari semakin sore, udara berubah menjadi lebih dingin. Sinar matahari mulai tertutup awan dan kabut. Rian kala itu mengerjakan proker dengan semangat, membara, sambil membayangkan arum jeram yang sudah jalan seperti di desanya. Hal yang akan ditiru oleh Rian untuk kemajuan di dusun lembah matahari. Di keramaian warga yang bekerja di pinggir sungai, Agustin dan Indah mengantar konsumsi ke lokasi. Mereka membawakan teh hangat, kopi, dan air mineral. Untuk makanan yang dibawakan Indah dan Agustin hari itu mulai pisang goreng, ubi goreng, dan beberapa bungkus roti. Di tengah kesibukan Rian, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Hari semakin sore. Rian yang berada di lokasi dipanggil Abah untuk melanjutkan kerjaannya besok. Mengingat sebentar lagi malam sudah menyambut. Begitu juga bagi warga yang sudah bekerja dari pagi di kebun, sudah merasa lelah akan aktivitas yang sudah dijalani seharian penuh. Dengan perintah Abah yang berwibawa, Rian bergegas di pinggir sungai, membereskan tempat minum, piring, teko, dan nampan yang sebelumnya dibawakan Agustin. Seluruh warga juga sudah mengakhiri pekerjaannya. Mereka semua sudah berada di atas tanggul sungai. Mereka yang habis membantu Rian kini mulai berganti baju dan pulang. Rian yang masih asik menata barang, tak sadar ia kini sendirian di pinggir sungai. Abah yang rumahnya di seberang sungai juga sudah kembali ke rumahnya. Dari kejauhan, suara kencang terdengar dari tengah sungai. Biar, biar, biar. Suara hempasan air di tengah sungai. Mendengar suara keras yang berasal dari tengah sungai membuat Rian seketika kaget. Rian dengan cepat membereskan barang-barangnya. Rian berdoa dengan lirih. Sehabis berdoa, tiba-tiba seluruh tubuhnya ikut gemetar. Setelah semua sudah beres, tanpa berani melihat sumber suara di tengah sungai, ia langsung berjalan cepat pulang. Di tengah perjalanan, Rian melintasi jalanan menuju hutan larangan. Saat melintas tepat di depan jalan, Rian mencium bau seperti pepohonan lapuk yang membusuk. Hidung Rian yang tertusuk bau tak sedap akhirnya pun menutup dengan jarinya. Rasa penasaran akan bau ini membuat Rian menoleh ke pintu masuk hutan.
Dia melihat pepohonan di kanan kiri jalan menuju hutan larangan bergerak dengan sendirinya. Padahal sore itu tidak ada angin yang berhembus sedikit pun. Suara seperti gelombang frekuensi yang menerobos pada gendang telinga Rian. Tapi kali ini dia tetap berjalan sambil menahan tonjokan suara itu. Rian. Suara serak dan berat terdengar keras. Suara itu terus-menerus memanggil namanya. Rian yang mendengar suara itu sontak melompat dan kaget. Rian berdoa sambil mempercepat jalannya. Hati-hati kamu anak muda. Suara itu kembali muncul dari dalam hutan larangan. Setan bangsat, jawab Rian. Spontan ia langsung mencampakkan barang bawaannya. Rian yang sudah ketakutan berlari cepat menuju posko. Sekitar 15 menitan berlari, sampailah akhirnya Rian di posko. Kelompok KKN 113 sore itu sebagian berkumpul di ruang tengah, sebagian lagi mereka berada di ruang tamu. Kebetulan juga pintu depan rumah masih terbuka, sehingga mereka semua bisa melihat keluar. Mereka semua sore itu kaget melihat tingkah Rian yang berlari kencang masuk ke dalam rumah. Rian langsung duduk di sebelah Ayub dengan nafas ngos-ngosan serta jantung dan tubuhnya gemetaran. Rian, kamu kenapa? Tanya Agustin yang sedang duduk di ruang tamu. Minum dulu Yan, sambung Indah. Lalu Rian mengatur nafasnya. Agustin yang penasaran mengambilkan air mineral untuk Rian. Setelah meminumnya, sejenak Rian menenangkan nafas dan jantungnya. Selepas semua organ di tubuhnya stabil, Rian pun mulai menceritakan kejadian yang baru saja ia alami kepada teman-temannya. Belum selesai Rian bercerita, ada suara warga yang memanggil-manggil dari depan rumah. Mas Rian, Mas Rian, Mas Rian. Iya pak, saut Rian dari dalam rumah. Dengan cepat bersama Badim keluar rumah. Sampai teras rumah, ada 2 orang warga dusun. Mereka sedang memegangi sebuah motor. Lah kok motornya ditinggal mas? Tadi saya dibilangin Abah suruh antar sepeda motornya kemari, kata salah satu warga dusun Lembah Matahari. Hehe, iya pak, saya lupa, jawab Rian sambil menyembunyikan sesuatu yang baru ia alami. Walah, kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya pak, terima kasih. Dan 2 orang warga itu pun balik ke rumah mereka dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa salah satu warga lain. Setelah warga itu pergi dari posko, Rian pun kembali melanjutkan ceritanya di ruang tengah. Selesai cerita, Rian pun disuruh istirahat oleh teman-temannya. Bersambung.